Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi modul 3.2 forum diskusi dalam tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, analisis pemanfaatan aset atau modal sekolah dan aset daerah. Sebagai fasilitator Pak Erlan Lesmana, MPD, Bu Leni Bestriana, MPD sebagai pengajar praktik, dan Bu Anerli Putri Agung, SPD MPD sebagai pengajar praktik. Kelompok 2 ruang kolaborasi modul 3.2 dengan anggota sebagai berikut: Pak Suparto, Bu Diantri Handayani, dan Pak Zahedi Effendi. Tujuan dalam ruang kolaborasi modul 3.2 kali ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. 7 aset satuan pendidikan di daerah OKU dan strategi pemanfaatannya. 7 aset antara lain adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan alam, dan ketujuh, modal finansial. Modal manusia. Aset terdiri 1. Kepala sekolah, 2. Tenaga pendidik atau guru, 3. Tenaga kependidikan, 4. Siswa, 5. Orang tua atau wali, 6. Komite, 7. Alumni, dan 8. Masyarakat sekitar. Strategi pemanfaatan. Yang pertama, kepala sekolah yang bertugas pada satuan pendidikan ada yang telah mengikuti penguatan kepala sekolah. Sebagai pendidik pengajar praktik atau PP, ada calon guru penggerak, dan maka akan lebih mudah dan efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru dan tendik untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat murid melalui organisasi sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Menjalin hubungan baik dengan komite dan pihak terkait sebagai sumber pendanaan alternatif guna mengembangkan program sekolah. 2. Modal sosial, aset. Memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Polsek, Koramil, Umbara, Palkomtek, perusahaan perkebunan, dan masyarakat pada lingkungan yang ada di wilayah tempat satuan pendidikan berada. Strategi pemanfaatan. Bekerja sama dengan Dukcapil untuk mempermudah murid dalam pembuatan KTP elektronik tingkat SMA, SMK. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas berkaitan dengan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan. Polsek sebagai pembicara dalam kegiatan sekolah terkait ketertiban murid berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang. Kerjasama dengan Koramil sebagai pembicara dan pelatih dalam kegiatan murid baris berbaris, sedangkan kerjasama dengan perguruan tinggi memberikan pelatihan kepada guru dalam pembuatan media belajar. 3. Modal politik, aset. 1. Dinas Pendidikan, 2. Komite sekolah, 3. Puskesmas, 4. Kepolisian atau Polsek, 5. Koramil, 6. Tokoh agama. Strategi pemanfaatan. 1. Menunjukkan partisipasi dalam mengambil keputusan dan kebijakan sekolah. 2. Meningkatkan kesehatan siswa dan warga sekolah. 3. Memberikan penyuluhan terhadap siswa berkaitan dengan kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan cinta tanah air. 4. Meningkatkan kecerdasan
spiritual bagi seluruh warga sekolah. 4. Modal agama dan budaya, aset. 1. Toleransi dengan yang berbeda agama. 2. Budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 3. Pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Budaya bersih. Strategi pemanfaatan. 1. Saling menghargai perayaan hari besar agama dan menjalankan ibadah agama masing-masing. 2. Menumbuhkan kesadaran, kebersamaan, dan kenyamanan warga sekolah. 3. Menanamkan keimanan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membiasakan hidup sehat. 5. Modal fisik, aset. Gedung utama terdiri dari ruang kelas, lobi, ruang tamu, UKS, OSIS, pramuka, ruang guru, dan perpustakaan. Ruang laboratorium IPA dan komputer. Ruang penghijauan, kantin, dan koperasi sekolah. Drainase yang baik, listrik dan jaringan internet yang lancar. Strategi pemanfaatan memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal. 2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. 3. Dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan maupun pengembangan guru. 4. Dapat dimanfaatkan untuk pertemuan pengembangan guru dan tendik di lingkungan Dinas Pendidikan. Kegiatan berbasis IT dan penghijauan serta praktikum IPA lebih efektif dan efisien. 6. Modal lingkungan alam, aset. 1. Memiliki taman dan pohon yang rindang. 2. Lokasi di pinggir jalan utama. 4. Memiliki lahan kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan sekolah. Strategi pemanfaatan. 1. Tersedia taman dan pohon yang rindang sebagai tempat dan sarana untuk melepas lelah maupun stres. 2. Lokasi sekolah mudah dijangkau sehingga memudahkan semua warga sekolah untuk datang ke sekolah. 3. Membuat kebun sekolah untuk ketahanan pangan dan melatih siswa untuk mandiri. 7. Modal finansial, aset. Yang pertama, dana BOS. 2. Dana PSG atau pendidikan sekolah gratis dari kabupaten. 3. Koperasi sekolah. 4. Komite dan alumni. Strategi pemanfaatan. 1. Penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas murid. 2. Penyusunan RKAS sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. 3. Usaha koperasi sekolah dipergunakan untuk kesejahteraan warga sekolah, kantin, perkebunan, simpan pinjam, dan lain-lain. 4. Komite dan ikatan alumni sebagai sumber alternatif pendanaan sekolah. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, analisis pemanfaatan aset atau modal sekolah dan aset daerah.